sendiri Allah. Kita akan sabar sebagaimana Nabi Yakub berhasil mencapai titik sabrun jamil, dan itu titik yang sangat sulit bagi kesabaran, karena sabrun jamil adalah sabar yang sangat indah, dan itu tingkat sabar yang bisa diraih oleh Nabi Yakub. Maka banyak minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan sekali lagi, kita nggak akan bisa mendapatkan berbagai macam hikmah kecuali kita menjadi orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Sebagaimana yang sudah kita sempat bahas, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya dalam segala hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Wallahu ta'ala bishawab. Kau perbaiki hal tersebut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya punya penyakit sleep anxiety parah. Sebelum tidur selalu ngerasa gelisah, susah bernafas, jantung berdebar, dan memiliki hal-hal buruk seperti kematian. Selain sebelum tidur, kegiatan sehari-hari juga penuh overthinking, seperti naik mobil terus mikir nabrak. Apakah benar kalau orang yang diberi penyakit ini bentuk cintanya Allah sama hambanya? Kalau tidak, apakah ada cara menyembuhkan penyakit ini? Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Di antara obat yang paling mujarab dalam hal ini adalah maksimalkan doa sebelum tidur dan baca dengan perlahan, baca dengan penghayatan, baca dengan memahami maknanya. Kita tahu bahwa doa mau tidur itu lebih dari satu doa. Itu menunjukkan bahwa memang tidur itu riskan. Doa mau tidur itu lebih banyak daripada doa mau keluar rumah. Karena seringkali manusia berpikir bahwa ancaman terbesar luar rumah. Tidak. Kondisi terlemah adalah pada saat kita tidur. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika tidur. Maka pentingnya bertawakal lebih dan ekstra kepada Rabbul Alamin. Tapi yang sering terjadi di sebagian pihak, lupa. Bahkan satu doa pun nggak kebaca. Dari banyak doa sebelum tidur, satu doa pun nggak kebaca. Bahkan baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ahya saja lupa. Makanya sering masalah dengan tidur kita. Jadi perkuat hal tersebut. Lalu kuatkan iman kepada takdir. Kuatkan iman kepada takdir. Ini yang akan membantu. Dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada takdir itu kekuatan. Kekuatan. Khususnya menghadapi hal-hal demikian. Dan kita yakini yang memberikan takdir itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya kan Nabi SAW suka mengatakan waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau kita yakin kita berada di tangan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin
Sebagaimana kalau pakai bahasa kiasan, ada orang deg-degan ketika mau menjalani operasi lalu dikatakan oleh suster, tenang aja mas, mas di tangan dokter terbaik di Asia. Maka itu kan ngebantu kita. Mas berada di tangan dokter terbaik di Eropa misalnya. Ini yang terbaik. Atau mas di tangan dokter top 10-nya dunia. Ini dokter 10 besar dunia. Pasti akan ada perbedaan. Nabi SAW suka mengatakan walladzi nafsi Muhammadin biyadi atau walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu tangan siapa jemaah sekalian? Tangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tangan Al-Muhsin. Tangan Al-Mannan Al-Wahhab. Tangan Al-Hakim Al-Halim. Maka sekali lagi itu sangat membantu. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi lewat adab dan perilaku kepada orang tua yang mempunyai watak keras? Cepat tersinggung jika ada sesuatu yang baik yang mau disampaikan kepada orang tua seperti itu. Bagaimana caranya biar tidak menyinggung keegonya? Dan apakah berdosa jika sebagai anak memilih diam melihat keburukan watak orang tuanya? Apakah dengan menghindari cucu-cucunya dari kakek seperti bukan itu diperbolehkan? Apakah itu diperbolehkan? Bukan untuk memutuskan silaturahim, cuma menghindari untuk menjaga anak dari keburukan perilaku yang tidak baik ataupun perkataan yang tidak baik. Semoga bisa dijawab. Yang pertama, sekali lagi, salah satu adab di dunia ilmu sebelum bertanya itu mendoakan. Dan itu harus jadi kultur dari hati. Makanya kan kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Salam itu doa. Salam itu berdoa. Dan dalam kultur ilmu, setelah salam itu orang yang bertanya mendoakan. Dan itu yang diajarkan para ulama dan para guru-guru kita. Sehingga penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Dan doa itu ibadah, dapat pahala. Dan akan mendapatkan balasan doa. Dan kita akan didoakan. Jadi kalau kita nggak berdoa itu kerugian bagi kita. Ada yang muliakan, ada pun pertanyaan. Maka perintah Allah Ta'ala kepada anak-anak dan Allah yang maha mengerti perasaan anak-anak, atau Allah yang maha mengerti perasaan seorang anak, lebih tepatnya. Nggak ada yang lebih ngerti tentang perasaan seorang anak yang menghadapi orang tua yang egois, yang zalim, yang segala macam, kecuali Allah Ta'ala. Dan arahan Allah jelas dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila mereka bersungguh-sungguh membuat engkau melakukan kesyirikan yang engkau tidak punya ilmu di dalamnya, maka jangan taat kepada mereka dan tetap bersahabat dengan cara yang baik. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, dan hanya kepada akulah kalian akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan beritahu tentang apa yang kalian kerjakan sebelumnya. Jadi jelas Allah perintahkan seorang anak yang menghadapi orang tua yang zalim,
dan kezalimannya paling parah. Memaksa anak melakukan kesyirikan itu adalah paling parah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang paling parah. Kezaliman yang paling parah adalah kesyirikan sebagaimana dua ayat sebelumnya, yaitu dalam surat Luqman ayat 13. Jadi walaupun orang itu melakukan kezaliman yang paling parah atau menyuruh kita melakukan kezaliman yang paling parah, kita harus memadukan antara kesantunan dan ketegasan. Fala tuti'huma, itu ketegasan, jangan taat, gak boleh taat. Tapi berikutnya wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu poin. Jadi kalau menasihati dan seterusnya menggunakan cara yang baik dan cara yang terbaik. Adapun menghindari cucu-cucunya dari kakek, kalau sampai melarang segala macam, maka itu hukum asalnya memutuskan silaturahim. Dan apabila kondisi demikian secara umum ya, Allah Ta'ala alam, mungkin 1-2 kasus berbeda, tapi secara umum selama interaksi proporsional, bismillah. Jadi selama anak-anak kita tanamkan nilai, tanamkan iman, tanamkan ibadah, tanamkan akhlak dan adab, dan kita sangat kuat dalam masalah itu setelah taufik Allah, lalu kita tetap membuka pintu interaksi antara kakek mereka dan cucu secara proporsional, maka insya Allah Allah akan jaga. Yang jadi masalah, kita sebagai orang tua nggak pernah didik atau jarang mendidik, lalu berinteraksi dengan misalnya kakek nenek yang bermasalah. Lagi-lagi nggak semua kakek nenek, ada banyak kakek nenek yang ngedidik baik dan bisa bersikap proporsional, tapi seringkali sebagian mengeluhkan jika kakek neneknya punya catatan dan mengajarkan yang nggak baik. Selama proporsional, maka insya Allah Allah akan jaga. Tapi jadi masalah kalau udah interaksi dengan kakek nenek nggak proporsional. Bahkan seringkali orang tua mengandalkan keluarga besarnya tanpa memikirkan sisi edukasi. Ketika ada urusan dan ada kesibukan, bahkan hanya karena urusan keinginan dia aja, nitip anak gue ya, nitip ya, padahal kita keluar nggak urgent juga. Dan seringkali di momen kayak gitu anak kita terpapar dengan pengaruh buruk dari sebagian pihak di keluarga besar, karena kita suka nitipin anak tanpa ada urgensi, tanpa darurat, tanpa ada hajah atau kebutuhan yang serius. Seringkali itu. Tapi kalau kita turun langsung megang anak kita, lalu didik, lalu tetap membuka pintu silaturahim, tapi secara proporsional, maka nilai itu bisa dijaga dan itu bisa diminimalisir dan pondasi sudah ditanam. Seringkali kita tidak melihat atau membaca masalah secara utuh, lalu nanti kita salahkan orang tua yang ngemanjain anak kita, kita salahkan om dan tantenya karena selalu ini yang nitip kita. Kenapa kita nggak pernah disalahin? Gitu. Kan seringkali demikian. Ada banyak anak sama kakek neneknya karena orang tuanya nggak punya waktu sama dia dan nggak ada waktu sama dia dan lebih sibuk keluar. Ya udah dipegang kakek nenek, lalu kakek nenek yang disalahin, oh lu bantu anda, orang tua anda udah bantu anda dengan segala keterbatasan, lalu kita salahkan. Dan ini perlu kita dudukkan. Karena ada kasus-kasus yang saya lihat sendiri bahwa
proporsional. Karena proporsional. Seringkali masalah itu ketika porsinya tidak sesuai. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin wa iyyakum. Begitu juga dengan Imam Nawawi dan para ulama kita rahimahumullah. Saya seorang ibu anak 22 bulan. Bagaimana cara menyembuhkan luka batin dari trauma KDRT, kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh suami sampai saat kondisi sakit, dan sebelum meninggal pun hanya meninggalkan luka dan beban hidup, sehingga kesedihan duka yang ditinggalkan menjadi benci dan luka. Apakah saya ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang cuma bisa menyakiti dan melukai saja? Bagaimana agar bisa bangkit dari semua yang terjadi, karena bahkan sampai hari ini saya masih mencerna dengan semua yang saya alami. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazilan wa iyyakum. Begitu juga. Yang pertama, semoga Allah memberikan pertolongan dan keberkahan bagi kita semua, khususnya yang bertanya, dan menyembuhkan kita semua, khususnya luka batin penanya. Yang pertama, ini nggak mudah dan jelas ini berat, khususnya bagi wanita yang mendapatkan KDRT atau physical abuse dari suami, kebohongan, pengkhianatan, dan tidak justru disakiti oleh orang yang harusnya paling melindungi dia. Itu pengkhianatan zahir dan batin. Maka jelas tidak mudah, tapi ingatlah ketika Allah memberikan sesuatu yang berat. Nabi SAW bersabda, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Maka ketika kita mendapatkan ujian yang berat, maka itu menunjukkan pahala dan kebaikan yang Allah akan berikan dan akan Allah berikan, itu sangat besar. Dan ingatlah firman Allah SWT, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan kemudahannya lebih dari satu. Jadi ini memang sangat sulit, tapi coba lihat kemudahan di sisi-sisi lain. Seringkali kita hanya fokus ke satu kesulitan, apalagi kalau itu berat, dan lupa melihat berbagai macam kemudahan di sisi-sisi yang lain. Lalu hadirin Allah muliakan, hamba-hamba Allah yang baik itu masih banyak dan masih eksis. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada senantiasa umatku yang menampilkan kebenaran, dan tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka sampai terjadi hari kiamat. Jadi orang-orang yang benar itu selalu ada. Orang-orang yang, atau suami-suami yang benar, atau laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, itu selalu ada. Dan ketika kita belum bertemu dengan mereka, bukan berarti mereka nggak ada. Tapi sekali lagi kita belum bertemu saja. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangun harapan. Artinya jangan padamkan api harapan. Dan jujurlah kepada Rabbul Alamin. Lalu perbaiki diri. Lalu selektif. Dan cari, dalam tanda kutip, cari kolom kehidupan yang berbeda kalau selama ini kita nggak pernah berjumpa dengan mereka. Sesederhana, kalau selama ini kita hanya main di empang, hanya berenang di sungai, kita nggak akan pernah ketemu ikan tuna. Kita nggak akan pernah ketemu lumba-lumba selama kita hanya bermain air di
sungai atau danau. Kalau kita ingin bertemu dengan, kita harus main ke laut. Sesederhana itu. Sebaliknya, kalau kita hidup di pesisir dan selalu main di pantai, di laut, kita nggak akan pernah ketemu gurame. Gitu. Hidup itu seperti itu. Karena bisa jadi ketika kita tidak pernah menemukan laki-laki yang soleh, bertakwa, itu karena saat kita hidup di lingkungan yang bukan lingkungan mereka. Walaupun sekali lagi, hati-hati juga ketika kita merasa ada di sebuah lingkungan yang kita anggap baik, padahal belum terbukti. Karena sekali lagi, semua hal yang original dan menarik banyak pihak selalu ada KW-nya. Itu hukum sosial, selalu ada KW-nya. Semua hal yang original dan punya nilai tawar yang bagus dan diminati oleh banyak pihak, pasti banyak KW-nya. Pasti banyak. Dan itu berlaku untuk semua hal. Termasuk mencari suami atau mencari istri. Artinya banyak orang berpikir sebatas lingkungan yang semuanya berjilbab pasti itu soleh-soleh semua. Padahal belum tentu. Atau sebaliknya, lingkungan yang laki-lakinya menggunakan penampilan islami, maka semuanya akan menjadi suami yang penyayang. Padahal belum tentu. Dan itu bukan berarti tidak ada atau ini. Kita salah lagi dalam menilai lingkungan. Apalagi hari ini tuh zamannya artificial. Pokoknya kita pikir orang bukan orang kok. Gitu. Itu sesimpel itu. Jangankan berpikir, saya pikir dia soleha, atau saya pikir dia soleh. Ternyata enggak. Kita yang lebih tajam lagi, ya kita pikir dia orang, ternyata bukan. Gitu. Kita pikir yang komunikasi sama kita dengan smartphone itu orang, ternyata bukan. Hari ini bisa sampai titik itu. Jadi hati-hati dalam berinteraksi. Hati-hati dalam mencari. Kalau kita jujur dan kita mencari di lingkungan yang tepat, dimanapun lingkungan itu, maka Allah akan kasih taufik biidznillah ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanallah.